ini pertama kali di Indonesia ada seorang pemain masuk sebuah klub, disambut dan penyerahan kostumnya Iya, sama- pakai testimoni segala Iya, gitu. Pak Gubernur kan? Langsung Bang Pak Yosen. Setiaso, itu gimana rasanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Jakmania? Kali ini Bung Ferry pengen ngajak kalian ngobrol-ngobrol bareng seorang pemain yang jadi idolanya Bung Ferry. Bung Ferry kalau ditanya, siapa pemain yang jadi idola waktu pemain Persija? Ya orang ini. Siapa orang ini? Kita lihat aja. Ini Bung Ferry udah di rumahnya. Lihat. Rumahnya sesuai dengan nomor punggung dia di Persija. Nomor 7. Orang ini satu-satu mungkin pemain pertama yang ditransfer. Oh bukan, pemain di Liga Indonesia yang ditransfer. Kita transfer dia dari Petrokimia dan rekor transfernya sampai sekarang masih bertahan. Karena apa? Karena sekarang tidak ada era keterbukaan. Kalau udah transfer tidak tahu kita, ini ditransfer berapa. Tapi orang ini dulu ditransfer dan disambut langsung oleh Gubernur Sutioso. Silahkan. Ya, tepat sekali kalau ada yang udah nebak. Kita kali ini ngobrolnya sama Widodo Ceputro. Apa kabar Mas Wid? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat ya sebelumnya, golnya terpilih jadi yang terbaik di Asia. Ya, terima kasih. Wah, awalnya ketinggalan begitu diberitain. Waduh ini wah masa kita kalah. Oh, masa kita Share. netizennya luar biasa kita. Netizen kita kan luar biasa. Langsung share ke semua grup sampai grup-grup anak SMA 1. Betul. Teman-teman SMA itu langsung di share semua. Ayo rame-rame. Alhamdulillah. Mas Wid, ini kita ngobrol-ngobrol tentang karirnya Mas Wid, terutama pas selama di Persija. Tapi banyak yang belum tahu nih Mas Wid sebelum di Persija nih, sebetulnya awal karirnya di mana sih sebetulnya? Iya. Awalnya tahun 89 itu saya masih sekolah nih. Ya kan, sekolah di sekolah kejuruan SMK di Majenang, Semea Yos Sudarso. Sebelum lulus masih kurang 3 bulan, ada Tarkam. Kan? Tarkam di Tasikmalaya. Karena kan daerah saya perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Tapi saya larinya itu ke Jawa Barat kalau main bola. Kalau ke Jawa Tengah kan terlalu jauh ya, ke Semarang tuh jauh. Nah itu kadang ke Banjar, ke Ciamis, ke Tasik. Nah kebetulan itu waktu itu ke Tasik. Itu satu tim dengan kakak-kakak semua. Oh, kakak semua main bola juga? Ada 4, kebetulan saya kan 12 bersaudara. 12 bersaudara? Lakinya 8, perempuannya 4. Saya terakhir. Ya itu olahraga semua. Ya kan, lakinya tetap main bola, pasti. Nah yang aktif itu, waktu itu 4 kakak, ya sama saya 4 orang, ikut di BON sama Tasik. Nah Tasik ini ada bos yang namanya Bos Roti, Ramona. Iya, Kaoteng namanya. Nah, dia punya 2 tim, A dan B. Nah, dari Banjar, dari Majenang, dari keluarga saya ini masuk di tim B. Kompak nih abang ada jalan karena banyak pemain Persiban juga waktu itu. Banjar. Oh, iya. Sempet naik juga sih waktu itu. Iya. Kakak saya juga di situ, ada Immanuel, ada Karyono, ada Yoga Budi. Ya, jadi main itu berempat. Main ke Tasik dan kita lolos terus nih. Justru yang A ini tumbang. Oh, yang B malah lolos terus. Nah, di situ saya main sebagai sayap kiri. Baru mau nanya, nih striker apa enggak? Oh, ternyata sayap kiri pertamanya. Sayap kiri. Jadi mungkin memanfaatkan kecepatan saya. Kata orang sih gitu. Ya kan, saya juga kan nggak bisa nilai saya sendiri kan gitu. Kata orang sih gitu, cepat gitu. Tuh, ya? Iya, cepat lari, cepat keputusan gitu loh. Terus main. Di situ ada Warta Kusuma ngelihat. Oh, Warta Kusuma. Iya. Dia lagi berobat ke Tasikmalaya. Oh, dia bukan main ya? Bukan. Main di... Dia berobat ke Tasik karena kan Warna Agung. Nah, Warna Agung ini Kaoteng itu masih ada punya saudara dengan Dokter Endang kalau nggak salah. Endang Bitarsa. Nah, ini dia ke sana berobat, terus ngelihat saya main. Kakak saya juga. Ya habis selesai main, ditawarin lah ke Warna Agung. Masuk Warna Agung? Iya. Loh, statusnya Warta di situ sebagai pemain apa? Masih pemain di Warna Agung? Masih main di Warna Agung, tapi lagi berobat. Lagi berobat, ya. Iya.
Dia terus lihat turnamen itu sampai ke final. Nah, final kita akhirnya karena berantem kita ngundurkan diri gitu. Gak berani lah. Karena kan penonton di pinggir gini kan sampai akhirnya kita ngundurkan diri. Akhirnya juara 2 kita waktu itu. Dan setelah itu Kak Warta Kusuma menawarin saya ke Warna Agung. Nah, saya masih sekolah Bung Ferry, masih 3 bulan waktu itu. Akhirnya kakak saya duluan yang berangkat Karyono. Nyelesain sekolah dulu. Menyelesaikan sekolah. Bahkan pengumuman lulusan ujian itu kan ada senggang libur seminggu tuh. Iya. Nah, saya udah berangkat duluan. Oh, udah berangkat ke Warna Agung Jadi duluan. di Warna Agung lulus katanya. Ya udah ijazahnya dipegang kepala sekolah, terus waktu libur saya ambil. Berarti karir profesional pertama di Warna Agung ya? Iya, di Warna Agung. Sebelumnya nggak pernah ikut klub? Sebelumnya ada namanya klub kampung sih, Majenang Muda apa-apa gitu. Cuman ya begitulah, hanya latihan, turnamen, ikut. Habis itu nggak ada pelatih-pelatih serius gitu nggak ada ya? SSB bahkan nggak pernah. Berarti benar-benar otodidak gitu, benar-benar bakat gitu ya? Iya. Bakat dilihat. Nah, Warna Agung waktu itu udah ada Galatama apa belum? Iya, Galatama. Langsung masuk Galatama? Masuk Galatama. Langsung main jadi inti? Waktu itu berapa bulan gitu loh. Terus habis itu baru saya inti. Oh, di Warna Agung dari posisinya sayap apa? Saya bisa sayap, bisa striker waktu itu. Dari tahun 90, ya 89 akhir, masuk 90. Terus masuk 91, nah di situ ada Praolimpik saya dipanggil. Oh iya. Praolimpik dipanggil. Terus habis Praolimpik, selesai masuk ke SEA Games. SEA Games 91 di Manila yang juara emas itu. Yang dapat emas. Iya, sama Pak IGK Manila manajernya. Nah di situ baru saya langsung naik gitu. Berarti di Warna Agung pertama kali itu ya pelatihnya siapa? Nah, ini saya juga sangat bersyukur ya mendapatkan benar-benar pelatih yang tadinya memang nggak ada arahan, hanya arahan dari kakak-kakak, ayo ikut Tarkam. Jadi saya melihat bagaimana sih main gitu loh, ya kan kakak-kakak main. Bahkan kakak saya yang namanya Immanuel itu lebih bagus daripada saya. Iya, dia bisa ngelewatin dari belakang sampai depan itu dulu ya, zaman main bola dulu lewat gini itu bisa. Kuat, pegang kuat. Iya. Pegang bolanya kuat. Kuat. Bahkan dia ditawar di Cahaya Kita udah main, tapi ya waktu itu Cahaya Kitanya turun-turun dia terus pulang. Akhirnya kerja di BRI. Nah, saya terus ke Warna Agung. Saya bersyukur bisa dilatih sama pelatih dokter Endang Witarsa. Ya saya manggilnya dokter, om dokter, kadang dokter gitu. Nah di situ memang keras, ya keras. Terus ngomongnya itu, waduh, ngomongnya kalau mentalnya nggak kuat itu udah. Segala kebun binatang disebut gitu. Bego deh kata. Bahkan kamu udah nikah belum? Belum. Nggak usah nikah. Nanti anaknya seperti kamu kata. Kurang ajar katanya gitu. Tapi ya dia baik gitu. Dia kan mungkin hanya nguji mental apa, tapi dia baik. Pernah saya melakukan kesalahan ya di lapangan, kesalahan posisi, terus dia marahin saya sampai kamu bego deh, sampai pakai pulpen ini sampai tembus kaos. Waduh, tapi ya saya nggak ngerasa, waduh, enggak, saya, oh iya memang saya salah, besok harus saya perbaiki. Jadi gitu, tidak merasa ciut gitu loh. Kalau yang mentalnya nggak kuat, out tuh. Waduh, out dah. Ya belum latihan pun kalau di mes Warna Agung waktu itu ya, karena Warna Agung itu memang mati pun enggan, hidup pun sungkan gitu. Di teringkat ke bawah ya, terus di mes juga ya ala kadarnya lah, ya kan. Tapi kalau pemain-pemain yang nggak mental itu mungkin udah out. Waktu di Warna Agung siapa pemain-pemain yang top-topnya waktu itu? Selain Warta Kusuma? Waktu itu saya masuk kan ada Dudung ya, Dudung Abdullah. Oh, Dudung Abdullah. Iya kan, iya waktu itu senior dia ya kan. Terus pelatihnya juga Endang Tirtana. Kiper Endang Tirtana. Akhirnya di Persija juga tuh. Iya. Terus Gus Nul Yakin asistennya. Oh iya. Dari Persebaya kalau nggak salah ya. Waktu itu. Terus ada Cecep Suryana yang senior saya. Ada Mas Rui, ada Suryanto. Waktu itu habis itu dia udah enggak, generasi saya muncul. Iya. Gitu. Waktu Galatama juara, Mas Wid udah nah, itu Galatama zamannya Mas Risdianto kan. Udah jauh sekali gitu loh. Jauh sekali. Berapa lama di Warna Agung? Saya dari tahun 89 akhir ya sampai 92. Jadi 90, 91, 92. Ya 3 tahun. 3 tahun habis itu saya pindah ke Petrokimia.
Oh, langsung Petro ya? Petrokimia. Siapa yang narik tuh itu? Petrokimia waktu itu almarhum Bang Roni soalnya. Bang Roni juga dari Warna Agung. Oh iya. Ya kan, Bang Roni, Mas Risdianto, itu berdua dia megang Petrokimia. Akhirnya saya ditawari sama beliau. Ya karena mungkin karena kedekatan, ya kan saya sama beliau, ya akhirnya saya ikut mereka ke Petrokimia. 93 sampai 97 kalau nggak salah, 97-98. Baru Bang Roni ke Persija. Persija ditarik lagi. Saya ditarik lagi. Ya padahal waktu itu memang saya ada tawaran dari tim lain lah, ya kan. Ya, Persebaya waktu itu memang ngebet, tapi ya memang karena saya terlalu deket dengan Bang Roni, ya kan Bang Roni juga meminta, ayo gabung, ya akhirnya. Nah, di Persija waktu itu berarti pelatihnya awal-awalnya si ini ya, bukan sebelum Sinyolannya ya, Albert Fafi ya, apa? Sinyo dulu ya pertama ya? Iya, Om Sinyo. Belakangan muncul Albert Fafi. Iya, terus Pak Sofyan Hadi. Oh, baru Sofyan Hadi sama Andi Lala duet. Andi Lala duet. Sampai ngerasain juara. Iya. Habis itu juara 2001, saya kembali lagi ke Petrokimia. Juara lagi. Habis itu 2004 saya udah selesai. Pensiun. Oh ya. Jadi pensiun di Petro ya? Iya. Oke, nah sekarang yang di Persija. Di Persija tuh awal-awal kan kita boleh dibilang lagi ngerintis nih Persija setelah terpuruk. Merekrut pemain dari 3 klub besar. Yang pertama pasti dari Persija sendiri. Kemudian ada pemain dari Arema dan ada pemain dari Bandung Raya, Nuralim waktu itu. Iya, Nuralim CS itu. Nuraya, Kramayuda ya, Kramayuda. Nah, terus kemudian masuk Mas Wid. Nah, waktu masuk itu kan mungkin ini pertama kali di Indonesia ada seorang pemain masuk sebuah klub, disambut dan penyerahan kostumnya pakai testimoni segala gitu. Pak Gubernur kan? Langsung Pak Setiaso. Itu gimana rasanya? Wah, saya sangat terhormat sekali, tersanjung sekali ya. Saya berpikir, wah tim ini memang luar biasa ya. Padahal waktu zaman itu kan baru mulai kan itu. Tapi dari Persija itu udah mulai begitu gitu. Wah, saya sangat tersanjung kan. Ini menjadikan motivasi buat saya. Waktu itu memang nomor 10 ya. Iya, nomor 10 waktu itu. 10. Ya seiring berjalan waktu, terus akhirnya memang di 2001 itu akhirnya kita bisa juara kan itu. Nomor 10 itu memang pemberian dari Persija apa permintaan dari Mas Wid? Saya tadinya minta nomor 7, tapi kan udah ada dipakai sama Aris Indarto kalau nggak salah ya. Siapa ya nomor 7? Bukan, Aris belum ada waktu itu. Dari Malang, Joko ya kalau nggak salah. Oh iya, Joko Puspito. Joko. Udah ada yang pakai, jadi nomor 10 aja. Ya nggak apa-apa. Bagi saya nomor sih nggak ada masalah gitu. Tapi lebih bagus sih ada nomor 7. Iya. Kaosnya masih ada nggak tuh? Nomor 10 ada. Oh iya? Iya, masih macan. Soalnya kemarin waktu main ke rumahnya Rian, The Massive, dia punya tuh koleksi. Itu sih nggak si Iksan juga ya? Punya Iksan. Itu mungkin dapat dari Budisa ya. Iya mungkin Mbak Disa punya, terus nggak tahu atau dari kolektor jersey yang lain. Kalau gitu. yang punya saya tempelin di kafe saya. Oh ada. Oh iya, ada kafe ya? Iya. Kafenya apa namanya? W_7. Ada di Gresik. Di Gresik. Gampang dicari ya? Gampang, pokoknya di Jalan Jawa, gampang lah. WCP_7 ada di IG-nya juga. Oh iya, gampang. WCP_7. Ya. Oh, berarti terus akhirnya ganti jadi nomor 7 nih ya, makanya sampai ini 7. Terus nomor rumah juga 7. Kenapa sih suka nomor 7? Awalnya itu saya melihat kakak kok pakai nomor 7 gitu kok. Asik banget gitu loh. Ya nggak ada apa-apa sebetulnya. Nggak ada apa-apa. Ya udah pakai nomor 7 aja. Ya mungkin biar identik lah. Ya kan nomor 7 salah satunya WCP gitu loh. Padahal kan banyak juga nomor 7 siapa yang pakai banyak gitu. Tapi ini jadi tradisi. Karena Widodo itu idolanya anak Jakmania, pakai nomor 7, kita juara di Liga Indonesia 7. Dan kemudian logonya The Jack kan begini salamnya. Kalau dibalik kan 7. Nah ini 7 akhirnya jadi angka keramat buat Persija. Jadi setiap yang pakai nomor 7 itu langsung kayaknya tuntutannya banyak. Penerusnya enak, Aris Indarto.
Aris Sindarto kelihatan loyalitasnya juga bagus gitu kan, mainnya juga bagus. Memang posisinya kan di belakang. Iya. Kan. Nah makin lama makin besar tuntutannya tuh. Iya. Oh, pokoknya nomor 7 nggak boleh sembarangan gitu. Alhamdulillah sekarang dipegang Ramdhani. Iya. Nah ada satu kesan lagi buat Jackmania. Mas Wid tuh sampai sekarang adalah satu-satunya pemain yang ngasih lagu buat supporter. Jackmania tuh bangga banget waktu itu. Wah ini lagu dari Mas Widodo. Itu dari mana tuh tiba-tiba kepikiran? Ya awalnya kan memang saya seneng nyanyi di gereja lah, ya kan. Terus ada nada kok enak nih Bu kalau dibikin lagu untuk supporter nih, untuk menyemangati gitu waktu itu ya. Terus saya oret, bikin. Terus waktu itu kan kita sering kumpul tuh hari Jumat tuh di Menteng ya. Saya panggil nih, saya punya lagu nih. Terus akhirnya siapa itu ke kamar kan? Iqbal. Saya suruh Iqbal ke sana. Terus sama Larong dia ya, siapa? Oh, Lariko ya, kalau nggak salah. Oh, belum. Riko belum aktif belum di ya? situ. Riko belum aktif. Oh. Masih Iqbal, Temi waktu itu. Temi, ya. Fales Ya. Terus ke kamar. Gimana kalau ini dirubah kata-katanya gini. Enggak apa-apa saya bilang gitu. Akhirnya lah tercetus itu. Iya. Nah, ya luar biasa lah. Ya kan, begitu kita main terus dinyanyikan sampai saya merinding gitu loh. Kompak waktu itu. Dulu kan awal-awal The Jack itu boleh dibilang masih sedikit ya. Iya. Terus Pak Sweet ngasih itu jadi makin semangat kita. Waktu itu banyak sekali supporter yang dikerain sama gubernur dari kelurahan gitu kan, waktu itu pokoknya masih banyak. Asal datang gitu ya. Iya, pokoknya datang gitu. Tapi yang ngebudain warna oranye ya dari kita, dari Jackmania. Iya. Karena awalnya kita bikin kaos anggota oranye, makin lama makin oranye. Akhirnya semua jadi oranye. Nah sekarang ngelihat Jackmania Senayan aja udah nggak nampung tanpa dikerain dari Pemda, itu gimana? Ya, saya sih di setiap ya permainan itu sering mengatakan kamu itu nggak sendiri kepada pemain. Kalian ada pemain ke-12 kamu. Jadi semangat ya, memotivasi itu bukan dari dalam diri kita sendiri tapi bisa dari penonton juga gitu loh. Jadi sangat luar biasa. Sekarang itu udah kalau saya melihat itu ya ini untuk perkembangan sepak bola kita gitu loh ya. Ya saya harapkanlah komunitas ini akan lebih besar lagi ya dan lebih kuat lagi. Dan tentunya tetap seduluran gitu. Oh iya. Ya kan? Karena apa sih kita mencari memang loyalitas terhadap tim, tapi yang nomor satu itu kan persahabatan. Sepak bola itu persahabatan. Gitu. Dulu waktu Mas Wid di Gresik, terus masuk final, banyak anak The Jack yang condong dukung Petro karena kedekatan dengan Mas Wid. Gitu. Rame-rame nonton di Senayan final gitu. Tapi di satu sisi lawannya juga ternyata tetangga kita, deket juga, kita juga deket sama supporternya ya, suasananya bagus lah di Senayan waktu itu gitu. Nah, kok Mas Wid nggak bikin lagu lagi buat yang lain gitu? Ya sempet sih waktu saya di Sriwijaya ya mau bikin, tapi kondisinya tidak kondusif ya. Akhirnya saya nggak jadi, terus sempet kemarin mau di Bali juga mau bikin sebetulnya. Ya akhirnya saya nggak terus di sana ya. Ya mudah-mudahan kalau memang di sini di Persita ini bisa ada waktu ya untuk itu ya nanti kemungkinan saya akan. Amin, mudah-mudahan pendekatan dengan supporter juga bagus. Karena Jackmania juga lumayan dekat sama teman-teman di ini dari mulai namanya yang masih Laskar Benteng Viola, kemudian ada Not Legend, sampai sekarang ada La Viola, ada yang lain-lain, itu kita deket kok. Jadi gini Bung, saya itu deket dengan supporter itu bukan berarti supporter support saya dalam keadaan apapun, bukan meminta untuk jangan sampai nanti di saat jatuh saya meminta jangan ganti saya, enggak, bukan begitu gitu. Ya kan, sepak bola ini kan kita harus membangun, bersinergi, ya kan. Di saat kita terpuruk, kita harus sama-sama. Di saat kita juara, kita juga jangan sampai pongah gitu loh, sombong ya. Tapi
masalah prestasi itu pelatih sudah punya agreement sendiri dengan manajemen. Ya, kalau memang manajemen sudah tidak suka atau tidak puas dengan kinerja pelatih, ya enggak apa-apa, putus gitu loh. Ya kan, karena jangan terus nanti mendekatkan supporter. Ada anggapan manajemen nggak suka nih pelatih dekat sama supporter. Jangan begitu gitu loh. Karena supporter ini juga pemain 12 kami gitu. Kalau memang pelatih nantinya sudah nggak ini, nggak apa-apa gitu loh. Ya kan, membangun sepak bola, membangun klub ini, elemen yang terpenting itu salah satunya supporter. Ya kan, itu. Yang penting komunikasi jalan. Betul. Nah, kembali lagi nih. Dulu di Liga Indonesia 6 kalau nggak salah ya, itu kan banyak striker muda baru nih. Ada BP masuk, ada Gendut Doni, ada Budi Sudarsono, dan akhirnya tiga-tiganya boleh dibilang jadi semua nih. Gendut Doni pernah jadi top skor di Singapura, BP jadi top skor di ini, dan Budi Sudarsono dapat julukan si ular piton gitu kan. Nah, rata-rata mereka, terutama BP ya, itu selalu cerita bagaimana respeknya dia sama Mas Wid. Sebetulnya apa yang Mas Wid ini ke mereka? Saya juga kan harus realistis, ya kan. Masa saya ini sudah habis, sudah mendekati mungkin pensiun waktu itu ya. Nah, bagaimana kontribusi saya selain saya sendiri harus memunculkan bibit-bibit, ya. Meskipun saya belum jadi pelatih waktu itu. Nah, kebetulan ada pemain baru muda harus saya bimbing supaya bisa menggantikan saya dan generasi saya berikutnya gitu loh. Caranya ya itu gitu loh. Meskipun ada 3 striker, saya tidak berkecil hati. Saya tidak dimainkan tidak apa-apa gitu. Yang penting Indonesia atau klub ini punya striker baru nih. Ya kan, setelah eranya saya. Jadi saya tidak kebakaran jenggot ini enggak. Saya justru senang ada tampil gitu, ayo kerjasama, kita bimbing, kita arahkan. Berarti tukar pikirannya itu baik yang soal di lapangan maupun yang hal-hal yang di luar lapangan juga harus, itu mereka tukar pikirannya sama Mas Wid ya? Betul. Jadi itu. Nah, zaman sekarang nih, kalau menurut saya Indonesia krisis striker. Kita dulu banyak muncul lagi striker-striker baru. Kenapa sekarang bisa kita krisis striker? Kebanyakan pemain asing semua. Apa karena itu? Kalau saya sih di Liga 1 yang memang wajar lah, profesional. Ya, striker asing ini nggak masalah Bu Ferry ya, karena profesional. Mungkin jumlah pemainnya aja bisa dikurangi dari 4 ke 3, ya kan? Pemain asingnya. Ya, itu salah satu. Kedua, kalau ada pemain bagus di Liga 1, ya striker tidak dimainkan, ya saya berharap dipinjamkan ke Liga 2 gitu loh. Tetapi wajib dimainkan di Liga 2 gitu loh. Ya kan? Jadi mereka akan terasah. Nah, yang ketiga, setelah mereka berkembang di Liga 2, kita tarik lagi, pelatih yang di Liga 1 harus berani nampilin nampilin gitu. Apalagi kita mau tuan rumah Piala Dunia U21 nanti. U20 di tahun 2021. Apalagi regulasi U20 ini enggak sama sekali membantu untuk perkembangan sepak bola usia 20 kalau menurut saya regulasinya. Karena mereka hanya di line up aja gitu loh. Ya kan, tanpa harus wajib memainkan. Kalau menurut saya sih aturannya wajib dimainkan kayak tahun yang lalu-lalu itu usia 21 kan. Berapa menit gitu kan wajib dimainkan. 20 menit apa 30 menit atau babak pertama babak kedua. Karena kan mau dilihat kan, apalagi sekarang tidak ada degradasi, sistem promosi degradasi. Ini harus berani gitu. Tapi kalau hanya di bangku cadangan terus nggak dimainkan, apa yang mau dilihat? Maksudnya dalam sekarang kan nih profesinya pelatih. Kenapa dari pemain bola pengen jadi pelatih itu nggak mau profesi lain? Udah terlanjur cinta bola? Ya, mungkin di hati saya bola itu sampai mati lah, ya kan. Satu itu, kedua saya kepingin membangun sepak bola Indonesia. Motivasi pengen menghasilkan warna lah, ya kan. Bagaimana sih saya melatih itu? Saya harus punya warna. Ya, kenapa ya mungkin ini nggak tahu kebetulan atau memang cita-cita saya, setiap tim yang saya latih, ya Sriwijaya, Bali, terus Persita, mesti ada top skor. Ya kan, di Sriwijaya kemarin Beto, ya kan, 25 gol. Di Bali Konvalius, ya kan. Konvalius, top 37, ya kan, terus
di Persita Liga 2 Sirvi Arvani 14 gol. Jadi setiap yang dilatih itu harus ada warna. Jadi sebetulnya materi striker di Indonesia itu sebenarnya yang lokal ya. Menurut Mas Wid banyak nggak sih sebenarnya bakat-bakat? Sebetulnya banyak. Karena berkembangnya sepak bola sekarang ini, akhirnya mereka tidak menjadi striker murni. Mereka menjadi winger. Winger inside ya. Yeah. Jadi striker yang bisa memanfaatkan menjadi wing. Gitu. Apalagi Tangerang nih, karena dulu saya selalu lihat ini Persita maupun Persikota gitu, itu selalu ada pemain-pemain baru muda yang akhirnya bisa berkembang gitu. Jadi kelihatannya kayaknya memang banyak banget bakat-bakat nih di Tangerang gitu. Ya walaupun Firman Utina dari Manado, tapi kan berkembangnya juga dari Persita. Diambil sama Benny Dolo waktu itu, banyak banget gitu. Ya mudah-mudahan ini ada usia 20 ya pro elitnya. Ada beberapa pemain yang saya lihat sih kalau dia bisa konsisten ini bisa berkembang gitu. Oke, nah sekarang mengenai Liga Indonesia nih, kan nggak jalan-jalan nih. Mau harapan Mas Wid gimana sih? Seperti apa sih? Apa pemain nggak bagus buat pemain karena terlalu lama nggak ada kompetisi apa gimana? Ya kalau menurut saya sih ini kan izin tidak boleh nih, ya kan? Pasti tidak boleh itu yang saya dengar info setelah pilkada, ya kan? Nah kalau menurut saya lebih baik putuskan aja, ya berhenti, kita fokus untuk tahun depan, kan gitu, ya Mas. Tapi kan kita tidak tahu bargaining PSSI dengan sponsor bagaimana kan kita tidak tahu. Ini hanya persepsi saya saja. Berhenti, kita fokus untuk liga tahun depan. Persiapan bisa di November, persiapan bisa di Desember. Tentukan bulannya di apa, kan gitu. Februari umpamanya kompetisi, ya kita Desember bisa persiapan. Januari bisa persiapan. Oh, pilkada sendiri sampai kapan ya? Desember selesai ya? Oh, berarti emang sebetulnya harusnya yang wajar kalau kita tahun depan aja ya kompetisi. Dan nggak usah dilanjut ya sebetulnya. Kan kemarin kita baru 3-4 pertandingan. Ya nggak usah dilanjut, kita baru lagi aja. Yang kemarin udah anggap selesai lah gitu. Habis mau gimana lagi kondisinya kayak gini gitu. Dan dengan aturan-aturan yang baru tentu, ya kan. Terus ada kesempatan buat klub untuk membangun infrastruktur. Ya kan? Oh iya. Ya. Kalau ini jalan kan sama aja seperti buang-buang uang gitu loh. Nggak ada tujuan kan? Nggak ada tujuan. Kalau menurut saya, ya bangun infrastruktur, ya seperti Persita, membangun lapangan latihan di luar, ini dalam tahap proses, ya kan? Lagi penanaman rumput, terus rencana mau membangun tempat gym, tempat fitness. Nah, ini itu lagi ini ya? Oh, iya. Persija juga lagi bangun Sawangan, Persita lagi ini, jadi sebenarnya klub-klub fokus di infrastruktur mestinya harusnya begitu. Gitu loh. Kita istirahat 1 bulan 2 bulan ini nggak masalah gitu. Iya benar juga, daripada nunggu nggak jelas gini kan. Kita nunggu sekian lama berharap ini mau turnamen nih mulai lagi, kasihan supporter juga walaupun nggak boleh nonton. Tapi paling nggak ada hiburan di rumah. Tapi turnamen juga kan kita belum tahu izinnya bagaimana kan itu. Oh, kalau kita ngadain turnamen ya. Karena memang sebenarnya kalau saya sendiri berpikiran udahlah kompetisi kan harus on the way. Bikin aja turnamen 2 kota, 2 provinsi ya. Kan ada Kalimantan Timur sama Jogja gitu kan. 2 tempat itu aja kita jadiin turnamen. Tapi ya tahulah, mungkin yang lebih tahu masalahnya kan pengurus-pengurus PSSI, mudah-mudahan ini. Oke. Kita terakhir juara dapat medali emas SEA Games tahun 91. Setelah itu kita tidak pernah lagi. Nah, harapannya buat sepak bola Indonesia gimana? Ya sebetulnya saya sih berharap di kepengurusan PSSI. Ya. Saya kepingin mereka benar-benar mengangkat prestasi sepak bola Indonesia, ya tanpa ada macam kiri kanan lah. Ya, terlalu banyak konflik ya sekarang. Iya, terlalu banyak. Selama ini kan terlalu banyak konflik sampai kita di ban sama FIFA kan gitu. Terus banyaklah konflik. Mungkin semua juga sudah tahu. Nah, saya harapkan ke depan ini marilah fokus untuk itu gitu. Apa sih yang kekurangan timnas? Ya kita jangan terlalu muluk-muluk lah, ya kan? Ayo kita bangun dulu infrastrukturnya dulu nih untuk kegiatan timnas nih, tesnya timnas nih, ya kan? Seperti Vietnam, ya Vietnam dalam satu komplek punya 5 lapangan kalau nggak salah, iya, artificialnya 2 apa? Masa kita kalah sama Vietnam? Vietnam kan kecil. Iya, dia punya emas, ya kan? Untuk putri juga ada, untuk junior
di situ satu komplek gitu loh. Itu deket stadion juga di depannya. Jadi kan kita nggak usah muluk-muluk dulu gitu loh. Kalau ini yang Sintayong ini berjalan, biarin berjalan dulu. Ya kan, sejauh mana ini ke tingkat keberhasilannya, inikah menjadi tolak ukur nanti gitu. Ya kan, apakah ini bisa lolos ke final? Nah, di situ kan bisa jadi tolak ukur kita. Oh, bahwa sepak bola Indonesia levelnya di sini nih. Ayo kita bangun nih gitu loh. Jadi akhirnya model program atau latihan Sintayong ini bisa dijadikan acuan kan gitu. Itu Bung. Tapi yang menurut saya sih infrastruktur dulu. Base camp-nya PSSI, timnas gitu loh. Sepakat baik klub maupun tim nasional PSSI itu memang yang penting harus pikirin dulu infrastrukturnya. Ketika infrastruktur sudah berjalan, mau bikin program apa aja gampang. Apalagi kalau di Indonesia ini sudah banyak klub yang punya lapangan latihan, mes, fitness, segala macam itu udah lengkap gitu. Benar-benar klub profesional. Terima kasih banyak nih Mas Wid waktunya. Alhamdulillah tadi udah ngerasain ini lagi makan bakso. Wah pokoknya top banget deh. Siapa yang jangan pada ngiri deh nih anak-anak. Gue bisa datang ke rumahnya Mas Wid, bisa makan bareng, bisa ngobrol bareng, dan alhamdulillah banyak sekali cerita yang kita bisa dapat, dan mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran striker yang nggak pernah ikut klub sebetulnya langsung ke klub profesional Warna Agung, tapi bisa dengan belajar di Warna Agung walaupun udah langsung masuk profesional, tapi terus belajar sampai sekarang pun masih belajar. Ini Bung Peri, saya selama bermain ya hampir 10 tahun di timnas ini, terus di klub saya baru dapat kartu kuning 1 selama hidup. Top, nggak pernah dapat kartu merah ya? Ya pernah. Kartu kuning aja. Waktu di Persija apa di? Waktu di Petro saya main di PKT. Lawan PKT Bontang. Di Bontang. Iya. Waktu itu ada Imani Justin nyeleding kena paha. Nah, di situ nggak tahu dia kena kartu apa nggak tahu. Wah, saya di situ marah banget. Akhirnya bola heading ini saya balas totok sini, ya. Akhirnya dia keluar. Saya kena kartu itu. Tapi ya saya nyesel gitu loh. Waduh. Selanjutnya ngobrol. Iya ngobrol. Bareng nama 90 menit rival, habis itu kita tetap. Kalau saya sama Mas Wid punya kesan waktu itu lagi masuk ke mes di Geraha Wisata Kuningan. Oh, iya. Nah, waktu itu siang-siang masih ada Mimi Alkamar manajer. Masuk, mau kemana kamu? Mau ketemu pemain. Dulu kan lagi zaman-zamannya kuliah pengen ketemu pemain. Tapi ketemu pemain, Mas Wid ngingetin, Mas maaf ya, bukan nggak mau nemuin, tapi ini jam tidur, saya harus tidur. Nah itu disiplin berarti ya. Iya. Seorang pemain profesional harus disiplin dan harus pada saat yang tidur ya harus tidur. Iya. Ya karena begini, pemikiran saya kan begitu saya masuk di tim, bukan saya lagi. Saya ini adalah tim gitu loh. Adalah milik tim gitu loh. Apapun yang dimakan, ya kan, saya harus tidur. Bahkan kaki ini mungkin milik tim yang menggaji saya. Apalagi pemain-pemain timnas sekarang kan bukan punya saya, bukan punya keluarga, tapi saya ini udah punya Indonesia. Perut saya itu udah Indonesia. Kalori apa yang harus dibutuhkan? Tenaga, untuk tenaga. Apa yang harus dimakan? Jadi bukan hanya selera, ya kan? Jadi itu, jadi berkorban, ya janganlah sampai berdarah-darah gitu. Berkorbanlah untuk diri sendiri, untuk Indonesia. Makanan apa yang harus dimakan? Yang ditentukan pelatih itu harus dimakan, meskipun mungkin tidak selera gitu, ya kan? Di mulut mungkin tidak selera, tapi tubuh kan perlu, kan itu. Berkorban itu aja udah. Itu kadang-kadang yang sulit, ya kan. Jam istirahat tadi kadang-kadang sulit gitu. Saya harus minimal 8 jam. Tapi karena sekarang ya zamannya gadget main-main akhirnya tersita jam waktu. Nah, berkorbanlah untuk itu, coba. Hilangkanlah itu. Ya kan, kayak gadget, kayak apa. Gitu. Salah satu yang bikin gue kagum sama beliau. Disiplinnya luar biasa. Berarti jaga kondisi fisik itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi banyak buat orang banyak. Buat tim, buat klub, buat Indonesia, buat supporter, buat fans, semuanya lah. Gitu. Ya. Terima kasih banyak nih Mas Wid. Ya, sama-sama. Obrol-obrolnya mudah-mudahan ke depannya sepak bola kita makin maju. Dan kompetisi kita jelas, ada keputusan dalam waktu dekat ini jelas maunya gimana.
Jadi kita yang di orang bola ini tahu harus bagaimana, apa persiapan, apa libur gitu. Iya, betul. Terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya, terima kasih banyak baksonya. Abis ini mau lihat aglonema di depan. Koleksi aglonema juga rupanya. Senang taman-taman. Terima kasih buat seluruh anak-anak The Jack. Pembicaraan hari ini semoga bermanfaat. Tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija, gua champion.